Marvel Cinematic Universe atau MCU sudah ada sejak 2008 di mana film Iron Man pertama tayang di bioskop dan menjadi awal kisah epik para superhero Marvel dalam satu semesta yang sama. Saat video ini dibuat, film MCU sudah berjumlah 27 judul dan ditambah dengan 5 web series yang telah dirilis oleh Marvel Studios di bawah naungan Disney. Menjadikan MCU sebagai franchise film dengan sequel terbanyak, mengalahkan James Bond yang berjumlah 25 judul film. Kesuksesan MCU memang tidak perlu diragukan lagi. Jutaan penggemar dan jaminan box office menjadi satu hal kenapa sampai sekarang film-film MCU tetap diminati. Akan tetapi, dari semua film MCU yang telah dirilis, tentu saja ada predikat terbaik dan juga predikat terburuk. Nah, yang akan dibahas sekarang ini adalah 5 film MCU yang paling buruk dan paling bapuk di antara semuanya. Disebut terburuk karena berdasarkan ulasan dari para kritikus dan fans dan juga berdasarkan raihan pendapatan di box office. Halo warga YouTube, selamat datang kembali di Ready Watch ID. Dan inilah 5 film MCU terburuk sepanjang masa. Dan tentunya ini adalah versi Ready Watch ID. Here we go! Iron Man 3 merupakan salah satu film dari fase kedua MCU dan ceritanya tepat setelah peristiwa film The Avengers pertama. Film ini saat itu sangat dinanti-nantikan dan fans berharap kalau film Iron Man ketiga ini akan sebagus film pertamanya. Tapi ternyata hasilnya sebaliknya. Film ini memang laris manis di box office, tapi rating film ini cukup jeblok. Banyak yang kecewa dengan Iron Man 3 karena ceritanya yang begitu kosong dan tidak sesuai ekspektasi. Mandarin yang harusnya jadi musuh besar Iron Man, justru di film ini jadi prank lawak paling tidak lucu dalam sejarah film superhero. Iron Man 3 ratingnya memang tidak terlalu jelek, tapi jika dibandingkan dengan film pertamanya, Iron Man 3 ini jelas kalah jauh. The Incredible Hulk. Yang unik dari Hulk di MCU adalah karakter ini dulunya bukan diperankan oleh Mark Ruffalo, melainkan oleh Edward Norton yang berperan dalam The Incredible Hulk dan merupakan film kedua MCU yang dirilis pada tahun 2008. Film ini merupakan film reboot Hulk setelah Hulk versi Eric Bana yang tayang di tahun 2003 dan gagal total. Upaya reboot itu memang berhasil, walaupun film ini tetaplah menjadi salah satu film MCU terburuk. Dan menariknya, tidak pernah dibuatkan lagi sequelnya. Film ini mengisahkan bagaimana Bruce Banner dalam pelariannya menjadi Hulk dan diburu oleh militer. Sayangnya, alur cerita di film ini terkesan terlalu bertele-tele dan gagal menyajikan tontonan yang menyenangkan. Mungkin ini juga salah satu film MCU yang nuansanya agak gelap. Meski demikian, rating film ini di Rotten Tomatoes sebenarnya tidak terlalu buruk. The Eternals. The Eternals dirilis ketika MCU memasuki fase keempat, dan ketika ekspektasi fans dan kritikus semakin meningkat, terutama ketika muncul film superhero baru. Maklum, beberapa film superhero yang baru diperkenalkan pertama kali pernah mencetak rekor dan ulasan positif. Sebut saja film Black Panther yang banjir pujian ketika film itu dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Namun, apa yang terjadi pada film Eternals adalah sebaliknya. Film ini banyak dicemooh oleh para kritikus walaupun sebagian fans memang ada yang menyukai filmnya. Bahkan fans MCU sendiri banyak yang mengkritik dan mengejek film ini sebagai salah satu film MCU terburuk. Film The Eternals sendiri mengisahkan para superhero dari luar angkasa yang bertugas melindungi alam semesta sejak awal peradaban manusia. Karena terlalu banyak karakter, cerita yang biasa saja, dan ditambah dengan memaksa memasukkan agenda tertentu, film The Eternals dicap jelek oleh para kritikus. Thor: The Dark World. Selanjutnya, ada salah satu film fase kedua MCU yang dirilis pada tahun 2013 atau di tahun yang sama dengan Iron Man 3. Secara cerita, film kedua Thor ini mengisahkan Asgard yang diserang oleh Malekith, yaitu pemimpin kaum elf yang jahat. Ia kembali untuk merebut Aether, sebuah senjata berkekuatan dahsyat dari Asgard yang bisa menghancurkan 9 alam. Film ini sebenarnya cukup menyajikan aksi pertarungan yang cukup seru, namun bagi sebagian penonton alur ceritanya cukup membosankan, terutama dari sisi villain yang karakternya kurang menarik. Karakter yang menarik justru datang dari Loki yang ikut membantu Thor kemudian di akhir film melakukan hal yang tak terduga. Captain Marvel.
Ya, inilah film yang dianggap banyak orang sebagai film MCU terburuk. Bahkan, fans MCU banyak yang tidak menyukai karakter Captain Marvel yang dianggap terlalu overpower dan karakternya tidak mengundang simpati sama sekali. Selain itu, karakter Captain Marvel juga dianggap ujuk-ujuk ikut nimbrung begitu saja dengan karakter MCU lainnya. Dari segi cerita film, Captain Marvel juga biasa saja dan seolah hanya jadi bahan pelengkap saja untuk keperluan film Avengers Endgame. Selain itu, fans banyak yang tidak suka dengan film ini karena sang aktris yaitu Brie Larson yang dinilai sebagai seorang SJW dan film Captain Marvel dibuat untuk memuaskan golongan tertentu. Nah, warga YouTube, itulah tadi pembahasan singkat mengenai 5 film MCU terburuk dan paling bapuk. Tentunya, kalian bisa punya pendapat masing-masing dan boleh menuliskannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe apabila belum, like kalau kalian suka, dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya.